Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT guys channel. Di video kali ini gua mau bikin konten makan yang namanya ayam apa ya, kalau gini bisa dibilang ya, fried chicken, tapi dalam tanda kutip bukan seperti McD atau KFC. Jadi untuk ayam yang gua pesen adalah ayam di sana guys. Jadi kayak semacam penjualannya itu kayak di order dulu guys. Tidak menyediakan tempat makan, tapi hanya khusus untuk take away saja. Khusus saja. Ini harusnya niat banget sih. Untuk paket yang gua dapatkan itu berupa satu es teh kecil gini, terus ini di luar paket ya guys, gua tambahnya jamur crispy. Paket yang gua beli adalah paket ayam di sana. Jadi untuk pembelian dalam paket itu dapat dua ini guys. Yang satu ini nasi dan ayam, dan yang satu dapat paket es teh sama. Tapi karena es tehnya ini kecil guys, ini bakal gua simpen di kulkas karena gue yakin buat gue sendiri sih kurang untuk makan kali ini. Maka ini gue simpan dulu di samping sini, dan nanti bakalan gue taruh di kulkas. Karena gue kan sudah punya ini guys, punya es teh jumbo di rumah, jadi gue putusin untuk pakai es teh jumbo aja lah. Untuk makanannya biar jauh lebih nikmat dulu guys, daripada pakai es teh kecil gitu kan kurang banget. Untuk dalam boxnya itu seperti ini guys. Nah, jadi ada ayam crispy-nya, ada satu porsi nasinya, dan gua minta saus tomatnya agak dibanyakin, dan ternyata mungkin sudah takaran dari sananya kali ya, bahwa dalam satu kali box ini cuma boleh dikasih 2 saus tomat ataupun saus sambal. Tapi karena gua nggak suka saus sambal, gua tadi di notesnya minta untuk banyakin saus tomatnya, dan ternyata ya gua cuma dapat 2 aja. Jadi ini paket ini tadi totalnya dengan es teh ya, itu gua dikenakan biaya sekitar 23.000. Dan untuk jamur crispy-nya sendiri itu bentar, berarti kayak segini lah ya guys jamur crispy-nya tuh. Wah sialan, digantikan kentang dong guys. Masih sialan banget, ganti kentang goreng guys. Sumpah sialan banget ya. Coba gue lihat apa ya, tuh ganti kentang goreng guys, padahal pesan gua tadi jamur crispy. Anjir lah, selalu sih tempat ini bermasalah banget sih. Dan herannya gua nggak dikonfirmasi guys. Nah, sumpah beda banget gua guys. Gua pesannya jamur crispy malah dicatangnya kentang crispy kayak gini. Udah dikonfirmasi lagi sama pihak restonya,
Wah, coba deh, bentar. Coba deh, bentar guys. Gua cek HP gua ya hotnya. Apaan coba? Gua mau cek dulu guys di riwayatnya ini. Siapa tahu gua yang salah klik atau gimana. Ya bang, kalau gua yang salah klik sih ya udah, masalah gua. Tuh guys, kalian jadi saksi lah ya. Yang atas sendiri lu, lihat gak? Pesanan gua adalah paket ayam di sana dan jamur crispy guys. Coba kalian baca sendiri lah. Oh, muka-muka aja kelihatan lah. Yang paket sendiri ya guys, pas sendiri tuh. Nah, pakai terangannya, coba gua kelihatan ya. Sumpah bete banget gua guys, anjir lah. Tuh, yang atas sendiri guys. Nah ini loh. Tuh kan, jamur crispy kan. Gila. Saya datang. Ini guys. Anjir lah. Nih, kalian baca sendiri lah. Tuh. Kentang goreng. Gila nggak? Apaan ya tuh? Buat kalian ini guys, tuh. Nah, ini tanpa mengkonfirmasi guys ke gua. Jadi jadinya nggak jamur crispy guys, kentang crispy. Anjir banget. Apaan coba? Nah, kentang crispy bang. Ada yang gue suka kan jamurnya. Gue mau kasih rate satu aja loh. Restonya. Hai. Resto ini bener-bener sering banget sih guys. Sudah ke rumah gue di sananya, nggak tahu kenapa. Di tempat lain itu, tau nggak? Emang nggak ada itu bisa di cancel guys. Dan ini alasannya selalu dari pusat aja. Dan hari ini gua nggak dikonfirmasi guys. Gua kasih rating 1 guys. Kasih yang tepatan pesanan. Masa? Dan gua komen guys. Saya pesan jamu crispy. Kok yang datang malah kentang crispy. Ya masih lagi. Masihkan dulu lagi. Kalau emang stok kosong ya jangan dijual lah, kan ini bikin bete banget pengen yang jamur crispy malah
dikasih kentang crispy. Jadi gua itu guys, kalau marah sama restu apa itu, gua selalu berhati-hati dengan kata-kata gua. Ya minimal protes itu dengan bahasa yang sopan. Ya gua kirim, anjir banget bener guys. Resto ini yang tidak ketemu gua ini beneran hampir banget nih. Tuh, udah beberapa kali dilepas lagi. Ini terakhir gua pesan ya, di tanggal 4 Agustus 2025. Kasusnya juga sama guys, barang yang nggak ready itu dijual dan herannya itu nggak dimatikan gitu loh. Padahal di tempat di sana lain itu bisa guys dimatikan guys. Kayak contoh ini di Sambi Kerep ini bisa, terus orderan gua dibatalkan juga pernah. Tuh ini kan di sana juga guys. Tuh nih yang sana juga ada nih pilihannya tuh, yang putih tuh stok nggak tersedia kan bisa guys. Alasan aja di tempat gua nih supaya barangnya tidak cancel. Tuh kayak gini contohnya, beda di sana juga stok tidak tersedia, satu stok tidak tersedia kan bisa dimatikan. Alasan aja ini pegawainya. Untung aja rasanya enak, coba nggak enak itu aduh sumpah beda banget guys. Tapi ya sudahlah, musik udah gua saluran. Aneh banget, masuk kentang goreng. Kentang gorengnya bukan kentang goreng yang panjang lagi, kentang goreng kecil-kecil gini. Beda banget guys sebenernya. Ya walaupun sama-sama enak sih, makan gua kan kepinginnya kan jamu crispy ya. Yang bikin gua cecek ya apa? Nggak dikonfirmasi, langsung tiba-tiba diganti kayak ini. Kalau untuk minumannya oke lah, gambarnya fruity gitu, tapi gua dikasih es teh nggak masalah lah, karena ya jujur-jujuran aja untuk fruity ya kadang jarang gua minum karena gua selalu menyetok es teh jumbo seperti ini di rumah. Kalau nggak es teh jumbo ya minimal air putih lah. So banget guys beneran guys. Kenapa gua pilih yang di dekat rumah gua ini guys, karena ada yang sedikit jauh dari rumah gua ini tutup, terus ada lagi sedikit jauh lagi di daerah Lontar. Nah, rumah gua Manukan. Kan lama guys dari Lontar, sekitaran mungkin 15 menitan lah dari sini, dari rumah gua ini. Rumah gua bukan Manukan sih guys, sorry. Rumah gua di daerahnya namanya Tengger Kandangan. Kayak gua pesen ini di Manukan guys, tepatnya di depan SMA 11.
karena gua mager untuk keluar langsung, ya gua belinya lewat ojek online kan, kode promo lalu seperti ini. Bikin kesel, stok gak ada, tiba-tiba main ganti aja. Minimal ya guys, kalau memang stoknya nggak ada atau kehabisan itu, kita tawarin dulu customer itu mau diganti apa enggak. Kalau nggak mau diganti ya dikembalikan uang lah, nggak kayak gini. Apaan? Tiba-tiba main ganti. Ini ayamnya sengaja guys, nggak gua pesen yang pak atas, karena pak atas kan harganya sedikit mahal. Maksudnya bukan sedikit mahal sih, ada pilihannya itu. Untuk pilihan pak atas itu nambah berapa ribu itu guys, gua lupa 7.000 atau berapa. Dan sering banget kosong, akhirnya dikasih reguler biasa kayak gini nih kadang-kadang. Kalau nggak yang spicy pun gue nggak seneng, memang nggak mau gue terima. Makanya sekarang gue kalau pesen di sana manukan sini, gue nggak pernah milih ayam dah, dan gue tulis terserah. Kalau betul mah milih ayam pun stoknya dibilang kosong, aneh banget. Ya di tombolnya bisa dipencet, itu berarti ya stoknya harusnya ada. Yang buktinya tadi ada tulisannya gitu loh, satu stok tidak tersedia, 2 stok tidak tersedia, kan gitu sana itu bisa. Malah sengaja supaya produknya itu laku semua gitu. Aneh banget. Pokoknya sering banget gue sebel sama Isana yang di daerah Manon ini. Sebenarnya ada lagi guys yang deket banget dari rumah gua. Cuma itu lagi nggak buka gitu. Makanya gua terpaksa beli yang dimanukan. Harapannya itu supaya ayamnya ini hangat dan campurnya tuh hangat, masih harapan gua. Kalau ntar kan jauh tuh. Terus gua kan kondisinya juga lapar gitu. Lama-lamaan ya nggak enak gitu. Rasanya tuh enak ya, nggak ada yang berubah ini. Nah ya beda aja lah. Sorry banget, gua harus nge-spill karena gua kesel banget. Biasanya tuh nggak gua spill, gua belinya di mana. Tadi gua spill nggak apa-apa, karena beda, udah berulang kali soalnya. Biar di sana tahu cabangan ini agak lain gitu. Aneh banget, beneran nih. Aneh nih, kentangnya juga biasanya apa yang panjang, ini kok pendek-pendek. Nggak peduli lah boleh,
untuk kencangnya yang punya pendek apa nggak peduli, yang misalnya gua tepat gua aja. Kalau minuman juga gua kan juga nggak terlalu memperhatikan, nah jadi gua nggak tahu minuman itu emang SOP-nya kalau fruksinya habis diganti es teh seperti ini atau gimana, gua nggak tahu. Dan gua tahu tidak pernah mempersalahkan soal itu. Tapi ini guys, ini yang beda banget. Gue pun rasanya tuh ya sama-sama enak, cuma kan gue pengennya campur crispy. Mungkin untuk pihak di sana yang mendengar atau bahkan melihat kali ya, melihat konten gue ini, silakan lihat di ulasan projectnya untuk rating satunya. Ini kekecewaan gua yang sekian kalinya, makanya gua kasih itu gua tunjukin supaya apa ya, supaya bukti. Gua juga punya kebiasaan guys, kalau makan di McD, KFC atau apa ya, bacikan itu, gua jarang banget untuk buka yang namanya nasinya. Gua suka banget itu makan kayak gini, kayak makan burger, daripada gua harus taruh ini nasi dan gua comot-comot itu. Gua lebih suka kayak ini, kayak makan burger. Waduh, betul-betul emosi mak gua. Udah bete aja gitu guys, senang nggak sesuai. Tahu sendiri lah, gua kan orangnya kan pick me terbanget. Buat kalian
punya usaha, usahakan deh yang kayak gini. Karena apa? Buat sakit hati orang itu nggak baik. Usahakan lah minimal kok jaga kalian habis itu kalian hubungi customernya minta maaf. Terus misal kalau customernya nggak mau ganti, ya udah ganti aja uang gitu. Karena banyak kok ya kasus kayak gini. Gue juga pernah kok ngalamin kayak barang kosong itu pernah, tapi tentunya itu menghubungi dengan baik. Dikasih opsi untuk ganti lain atau enggak uangnya dikembalikan. Ada yang seperti itu gua pernah ngalamin. Terus pernah gua itu pesen apa ya, gua lupa lah. Pokoknya ada 3 macam pesanan gua. Nah salah satunya itu habis dan harganya itu nggak mahal ya, cuma di bawah 20.000 lah. Karena restonya itu menghubungi gua dengan baik, gua sebenarnya juga baik juga. Walau udah mas kok gitu atau mbak nggak apa-apa, punya saya yang itu nggak usah dibuatkan dan nggak usah diganti suka, diganti dalam tanda kutip menu lain gitu. Karena yang benar-benar gue pengen ya itu datang drivernya bilang, Pak, ini kata dia restonya mohon maaf banget karena stoknya kosong, ini saya suruh nyerahkan ke bapaknya uang seharga bersama bapak yang kosong. Wah iya mas, gua bilang ke drivernya, padahal gua sebenarnya sudah mengikhlaskan lah kok, pesanan gua yang satu itu nggak ada. Tapi dengan bayaran itu nanti uang gua. Pernah ngalamin kayak gitu juga. Ya walaupun agak sedikit kesel barangnya nggak kosong, tapi karena restonya berkomunikasi gua dengan baik, ya gua nggak apa-apai. Dan datang drivernya ngasih kompensasi ke gua. Akhirnya uang itu nggak gua terima ya, uang itu ya gua kasihan drivernya karena gua sudah mengikhlaskan gitu. Berarti nggak adil lah kalau udah diikhlaskan kok diterima gitu menurut gua. Ini sebenarnya masih ada dagingnya, tapi karena bagiannya itu selalu besar banget, gua nggak suka. Gua kasih ngalatin rencana gua ya, gua mau nekat sih menerjang panasnya kayak ini untuk beli yang namanya nasi padang dengan lauk ayam goreng. Dan itu baju loh ya, cuma gua baru ingat
Kemarin kan gua sudah makan nasi padang ya, 2 hari yang lalu, sehari yang lalu. Makanya ya udah, karena gua juga udah lama nggak pernah makan ayam di sana ini, maka gua putusin untuk pesan melalui ojek online. Dan gua tadi ketika mesin itu sebenarnya sudah bingung di mesinnya loh, lihat aja nanti pasti ada aja yang bikin kesel, nggak tahu ya, nggak tahunya beneran. Terus sekarang itu masih jam berapa ya? Jam 1:30. Setengah 3 sore, bayangin aja. Setengah 3 sore loh. Oke lah, nggak aja gua pesennya itu malam habis isya, kalau nggak habis maghrib itu ada yang barang kosong itu masih oke lah menurut gua. Nah ini jam segini barangnya kosong tapi masih dijual di aplikasinya, kan aneh. Rasanya tuh nggak ada yang full guys, enak semua, makanya gue demen ayam di sana tuh. Tapi untuk cabang yang makanan ini selalu bermasalah kayak ini. Nah, kalau 1 bulan dah, oh lebih 1 bulannya Agustus lagi ini. 2 bulan berarti gua terakhir makan ayam di sana. Oke. Karena gua tinggal sedikit, maka gua taruh. Tuh, gue senangnya tuh masih ayam fried chicken kayak ini. Bisa jadi patut sih.
bersih untuk banget ya. Mood gua nih kayak apa ya, nggak terlalu parah lah. Kalau mood gua si parah-parahnya guys, makanan ini nggak bakal gua sentuh guys. Makanya apa, gua itu jarang banget guys bikin konten makan itu di tempatnya langsung, karena gua takut ketika bikin konten kayak gini nih, gua malah bikin menjadi bad review. Orang Surabaya itu ini bukan orang Surabaya aja sih, khususnya orang Jawa itu ya, masih apa ya, masih tabu lah dengan orang yang merekam dan bikin konten itu, masih kayak hal yang bukan biasa itu. Jadi gua kurang nyaman. Jadi kayak ada stigma yang kayak gini, ngapain sih orang ini kayak gitu. Gua ngerasanya gitu, walaupun kenyataannya kita enggak, gua nggak tahu, tapi dari pandangannya kayak gitu ya. Jangan aja gitu. Gua pernah aja TikTok sama adik gua ya, cuma bertahan 10 menit guys, habis itu gua matikan. Dan tiba-tiba orang samping gua kayak ngomongin gitu loh, tiba-tiba ngomongin si paling kreator itu. Kayak dia awalnya cuma ngobrol-ngobrol biasa sama temannya, tiba-tiba karena tahu gua live TikTok, dia kayak obrolannya tuh berubah, jadi kayak dipaksakan berubah untuk obrolan yang membahas tentang live TikTok. Nah gua nggak bisa gitu. Kayak apa ya, kayak gitu tuh kayak menyindir secara halus gitu. Kayak ngomongin gua tapi kayak nggak ngomong gua gitu. Itu kan beda banget ya kayak gitu. Jadi gua tuh masih nggak mau lah bikin konten yang sepi tempatnya terlalu sering. Kalau kalian gini kan kalian nggak tahu rumah gua persisnya di mana. Itu kan dekat rumah gua, Mas Padang yang agak jauh kayak gitu kan, kalian kan nggak tahu kan tempatnya di mana. Jadi ketika makanan yang gua makan itu fail atau nggak sesuai harapan gua, itu kalian cukup tahu makanan aja, sambelnya di dekat rumah gua atau jauh apa enggak gitu.
Waduh, nah. Makan gua kali ini kenapa gua spill ke kalian, gua belinya di mana, terus soal kemarin gua seperti apa kekecewaannya, kenapa gua spill di video kali ini, karena tempat ini benar-benar sudah berulang kali guys, kayak gitu. Dan rating gua tidak pernah dirokan. Mungkin video-video gua lama tuh ada kali ya yang menyinggung juga kayaknya ya, atau gua lupa ya, kayaknya belum sih, baru pertama kali ini kayaknya, atau bahkan pernah tapi nggak se-frontal ini ya. Video gua lupa. Gua kan juga pernah cerita ke kalian ya, bahwa semenjak gua kenal ayam di sana ini adalah menjadi ayam favorit gua selain MCD dan Ricky. Tapi di tempat yang gua beli ini selalu mengecewakan. Dan sialnya di dekat rumah gua ini yang sering buka setiap saat itu ya ini yang cabang Manukan. Gua nggak tahu sih Manukan mana Tama atau apa gitu alamatnya, gua lupa. Pokoknya depannya sih Mas Pres dulu. Depannya sih Mas Pres Manukan ya guys, Manukan Surabaya, tepatnya di daerah Manukan. Ini ada lagi cabang keduanya yang dekat rumah gue ini, cuma dia tuh sering tutup, dan ini tadi tutup juga. Jadi ya mau nggak mau harus belinya ya di dekat rumah gue ini guys. Entar tadi gue mikirnya karena jauh, dan gue kan lapar banget lah. Coba di sana kan gue jujur banget beneran. Kayak yang dilontar ya, gue beli jumbo ya, gue beli jumbo, dikasih jumbo beneran. Kalau di dalam beringin itu kalau stoknya kosong ya, orderannya itu di cancel. Kalau bahkan dikonfirmasikan dulu, lu ditawarin dia ganti barang apa enggak, kalau nggak ganti ya udah sama dia di cancel, sama restonya maksud gua. Terus ketika kamu ulangi pesanan gua cek lagi, dimatikan, tulisannya jadi stok habis gitu guys. Siapa yang bring ini? Ini ada salah satu opsi yang terbaik ya ketika pesan ya di daerah Manukan ini ya. Bentuknya apa ya, seperti ini.
servisnya. Ya konfirmasi nggak apa, tiba-tiba langsung diganti kayak gini. Akibatnya itu lah, gua kan terakhir kan aku upgrade. Ini gua disuat lah sama Isana ini, karena ya itu tadi pertimbangannya. Makanya sampai-sampai kan buat tulisin untuk varian ayamnya terserah itu, karena kalau sudah pilih ya, kalau gua pilih pasti ribet. Udah manualnya dari rumah gua cuma durasinya cuma 5 menit ya, yang dekatnya. Ini sahabat Allah ya, di sana saya nonton video ini ya, gua berharap sih untuk cabangnya menemukan lebih diperhatikan. Karena ini kan franchise ya, franchise kan nggak sesuai sama SOP-nya, kan ada semacam teguran atau gimana, atau pelatihan ulang gitu, supaya brandnya ini tetap bagus di masyarakat gitu. Wah, harapannya gitu. Kecuali kalau emang gua beli langsung gitu loh, terus gua paksain untuk varian gua yang ada, yang nggak bisa. Tapi ini kan gua kan belinya online, nah aplikasinya tuh bisa dimatikan gitu, cabang-cabang lain di kontak bisa dimatikan, orderannya bisa dibatalkan. Di cara beringin juga sama, stoknya habis bisa dimatikan stoknya. Kalau misalnya ada barang kosong, konfirmasikan dulu. Kalau misalnya gua nggak mau, bisa dibatalkan juga gitu loh. Nah, tempat ini beda banget. Gua minta batas, jalannya kosong, ya udah pak atau mbak batalin aja. Nggak bisa pak, ini dari pusat. Kira gua orang tolol kali ya. Dari pusat di mana? Masa iya satu franchise yang which is itu Surabaya Barat, dan jaraknya tidak terlalu jauh, itu SOP-nya bisa dimatikan atau di cancel, tapi alasannya selalu gitu aja. Ya mbak, cancel aja biar uang saya kembali. Oh nggak bisa mas, apa karena ini dari pusat, alasannya selalu jadi.
Jadi upaya gua untuk protes ya lewat rating itu aja. Gua kasih rating 1 dan gua komen kayak gitu. Oke, karena makanan gua sudah habis dan ini adalah makanan terakhir gua. Untuk banget kentangnya tuh juga enak. Jadi walaupun beda tapi gua masih bisa makan. Ini guys, penampakan makanan yang sudah gua makan. Tinggal tulang belulang. Gua tutup ya. Oke guys, karena makanan gua sudah habis, maka berakhir juga konten makan gua kali ini. Buat kalian, jika suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya dan komen jika kalau kalian ingin menyapa atau bahkan memberikan masukan tentang konten apa yang gua buat, entah itu makan, entah itu vlog, entah itu vlog liburan, entah itu vlog jalan-jalan, itu sangat gua persilakan. Atau hanya sekedar, ayo bang, saya misalnya namanya Rizal, ayo bang, saya Rizal dari Bandung, kayak gitu doang, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, bener. Yang tidak kamu juga, yang terutama nih guys, nggak boleh ketinggalan adalah jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, peace out.